Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Teiterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Saya mau mengajak kita untuk meninggalkan sejenak keluarga Bidatus, 4 orang yang saya sebutkan itu. Mari kita menginkuisisi pengajaran salah seorang yang dengan gagah berani mengajar tentang sesuatu. Kita inkuisisi. Seperti biasa, saya sudah mengajukan pernyataan bahwa Patris Allegro itu bukan debater. Patris Allegro itu inkuisitor. Oke? Mari kita lihat firman Allah bukan kelas 2. Membongkar bias Protestan dalam rekonsiliasi semu. Ini merupakan tanggapan terhadap ajaran Rita Wahyu dalam videonya Deuterokanonika, problem bagi Protestan. So my friends, di zaman ketika kebenaran sering dikorbankan demi keramahan semu, kita melihat sebuah pola yang berulang. Suara-suara yang mengaku netral ternyata lebih rajin mengafirmasi bias Protestan ketimbang menegaskan iman Katolik. Contoh segar adalah narasi yang dibangun oleh Rita Wahyu. Rekonsiliasi dijadikan jargon, tetapi kebenaran digeser, dipoles, bahkan dipelintir agar Protestan tidak merasa tersinggung. Pertanyaannya sederhana, apakah kita sedang mencari persetujuan manusia atau kesetiaan pada Kristus? Karena ketika kitab suci, pusaka yang diteguhkan gereja dengan darah para martir dan keputusan konsili yang diilhami Roh Kudus diturunkan derajatnya hanya menjadi perbedaan kanon atau kitab kelas 2. Disitulah kita menyaksikan bentuk paling halus dari mutilasi kebenaran. Sejarah tidak mengenal Katolik yang menambah kitab. Justru Protestanlah yang dengan mengutip standar rabbinik Jamnia memangkas bagian dari firman Allah yang sejak awal dipakai para rasul. Septuaginta menyamarkan fakta ini dengan kata-kata manis, anak-anak rekonsiliasi bukanlah jalan ekumenisme sejati, melainkan racun halus yang membuat umat lupa siapa yang setia, siapa yang membuang. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan 2 strata wahyu, tidak ada 2 tingkatan wahyu. Protokanonika dan Deuterokanonika adalah sama-sama firman Allah, diilhamkan Roh Kudus, dibacakan dalam liturgi, dan dijadikan dasar dogma. Merelatifkan hal ini demi kompromi hanyalah mengulang pola abad ke-16. A, B, K, asal bukan Katolik. Bedanya kali ini dikemas dengan senyum ramah dan bahasa inklusi. Jadi sejak awal harus ditegaskan ya, kebenaran tidak bisa dinegosiasikan ya. Kalau mau negosiasi seperti Windsor Huta Barat, ayo kumpul ke sana. Ekumenisme sejati berdiri di atas terang iman, bukan pada kabut kompromi. Katolik tidak butuh legitimasi dari Jamnia atau Luther. Katolik berdiri tegak pada Kristus yang memberi gereja kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, mari kita lihat sejarah kanon. Katolik tidak pernah menambah. Sejarah kanon kitab suci tidak bermula di abad ke-16 dengan Luther, apalagi di meja rapat para rabi Jamnia. Kanon kitab suci lahir dari rahim gereja, dipelihara dalam liturgi, dan diteguhkan oleh otoritas para uskup yang mewarisi kuasa para rasul. Konsili Hippo 393, Konsili Kartago 397 dan 419, lalu dikuatkan oleh Konsili Trente 1546. Ini memastikan bahwa daftar kitab suci adalah 73 kitab, 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Septuaginta, terjemahan Yunani dari kitab suci yang disusun 3 abad sebelum Kristus, adalah kitab yang dipakai Yesus, para rasul, dan gereja mula-mula. Kutipan perjanjian lama dalam Injil sebagian besar berasal dari Septuaginta, bukan dari kanon Yahudi pasca Jamnia. Artinya, dasar iman Kristen tidak pernah berdiri pada kanon sempit Yahudi, melainkan pada warisan luas yang dipeluk gereja sejak awal. Disinilah bias Rita Wahyu terlihat. Dia menggambarkan perbedaan Katolik Protestan hanya sebagai warisan konflik sejarah, seolah kedua belah pihak sekedar mewarisi tafsir yang berbeda. No, faktanya jelas, Protestanlah yang memotong kanon
dengan menolak kitab-kitab Deuterokanonika yang sudah lama ada dalam tradisi gereja dan liturgi. Ini fakta. Ketika Rita berkata, kita anak-anak rekonsiliasi jangan terus menghidupkan semangat abad ke-16, dia mereduksi persoalan serius ini menjadi sekedar psikologi konflik. Padahal ini bukan urusan perasaan, melainkan kebenaran. Apakah firman Allah boleh dipotong sesuka hati? Apakah gereja yang diberi kuasa oleh Kristus untuk mengikat dan melepaskan seturut Matius 16:19 harus disamakan dengan Luther yang mengandalkan opini pribadi? Menuduh Katolik menambah kitab adalah kebohongan historis. Katolik hanya menjaga warisan Septuaginta yang sudah dipakai Yesus dan para rasul. Yang terjadi adalah sebaliknya. Reformasi dengan semangat asal bukan Katolik mengurangi kitab suci dan menyisakan hanya 66 kitab. Lalu hari ini lewat narasi lembut Rita Wahyu, mutilasi itu dibungkus dengan kata-kata damai. Tetapi kebenaran tetap kebenaran. Gereja Katolik tidak pernah menambah. Protestanlah yang berani mengurangi firman Allah. Mari kita lihat Deuterokanonika, firman Allah yang setara. Dalam iman Katolik tidak ada kitab suci kelas 1 dan kelas 2. Baik Protokanonika maupun Deuterokanonika sama-sama firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus. Ingat, Deuterokanonika bukan berarti tidak kanon. Ya, salahnya Protestan di situ. Itulah sebabnya gereja Katolik membacakan Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, 1-2 Makabe, dan tambahan Daniel serta Ester dalam liturgi. Sama seperti kitab-kitab lain, bukan? Semua kitab ini adalah bagian dari pusaka iman, bukan sekedar catatan sejarah atau kitab pelengkap. No. Rita Wahyu justru menyerap logika Protestan. Saya tidak tahu dia ini orang apa ya, maksudnya afiliasi ke denom apa. Karena setahu saya dia bukan Katolik ya. Atau kalau Katolik ya, saya tidak peduli. Dia berkata bahwa kitab Deuterokanonika tidak setara dengan Protokanonika. Dengan kalimat sederhana itu, dia sudah mengulang tuduhan lama reformasi. Seolah-olah kitab-kitab itu hanya kelas 2. Penting, tapi bukan firman Allah. Ya. Padahal Konsili Trente dengan tegas menolak segala relativisasi. Semua kitab yang tercantum dalam daftar kanon, baik yang Protestan sebut Deutero maupun Proto, adalah inspirasi ilahi dan memiliki otoritas penuh. Contoh konkret, 2 Makabe 12:45 berbicara tentang doa bagi arwah, dasar doktrin api penyucian. Apakah itu hanya sejarah? No, itu bagian dari pewahyuan. Yohanes 10:22 menyebut hari raya pentabisan. Latar belakang perayaan itu hanya ada dalam 1-2 Makabe. Tanpa Deuterokanonika, bagian Injil ini tidak dapat dipahami. Doa Bapa kami sering bergaung dalam kitab Yudit bab 3 ayat 12 dan tambahan Daniel bab 3 ayat 26. Dengan meremehkan Deuterokanonika, sesungguhnya Protestan lagi, saya sebut Protestan ini sesungguhnya Protestan menutup pintu pada warisan iman yang juga dipakai oleh Kristus dan para rasul. Dan ketika Rita menyamarkan hal ini dengan kata berharga tapi tidak setara, dia sedang mengajarkan kepada umat untuk menerima logika mutilasi Protestan, bukan logika gereja. Bahaya dari sikap kompromistis ini jelas. Kalau Deuterokanonika dianggap hanya berharga, maka doktrin-doktrin Katolik yang bersandar pada kitab-kitab itu, api penyucian, doa bagi arwah, dasar eklesiologi, dan martir Makabe akan ikut direduksi. Dengan kata lain, bias Protestan yang diulang Rita bukan hanya soal akademis, tapi soal menggembosi dogma Katolik dari dalam. Gereja Katolik tidak ragu, ya, Deuterokanonika adalah firman Allah. Titik. Ya, menurunkan derajatnya menjadi kelas 2 bukanlah ekumenisme, melainkan pengkhianatan halus terhadap iman apostolik. Nah, berikutnya mari kita lihat otoritas gereja, bukan sekedar rekonsiliasi. Sejak awal kitab suci tidak pernah jatuh dari langit sebagai daftar siap pakai. Kanon tidak lahir dari voting rakyat, bukan pula dari perasaan rekonsiliasi antar kelompok. Kanon lahir dari otoritas gereja yang diberi kuasa oleh Kristus sendiri.
Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Matius 16:19. Inilah dasar konsili-konsili besar Hippo, Kartago, Trente yang mengikat seluruh gereja dengan otoritas Roh Kudus. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 15 ayat 28. Nah, Rita Wahyu menarasikan sebaliknya. Dia berkata bahwa gereja Katolik mereformasi dirinya dan menjadi lebih inklusif setelah Konsili Vatikan kedua. Framing ini persis dengan selera Protestan. Seolah-olah Katolik abad pertengahan itu keras, lalu Vatikan kedua melunak. Jadi lebih bisa diajak bicara. Padahal ini bukan perubahan sikap, melainkan kontinuitas iman. Gereja tetap sama, gereja tetap satu, hanya ekspresi pastoralnya yang diperluas. Dengan mengulang narasi Katolik sekarang ramah dulu garang, Rita menyamarkan fakta bahwa konsili entah Nicea, Trente atau Vatikan kedua selalu berdiri di atas otoritas ilahi, bukan sekedar kebutuhan sosial politik. Konsili Vatikan kedua bukanlah Katolik yang baru belajar sopan santun, melainkan gereja yang setia pada misinya, menafsirkan firman Allah dengan otoritas yang sama sejak para rasul. Inilah yang membedakan Katolik dengan Protestan. Ya, Katolik memiliki magisterium, kuasa mengajar resmi gereja yang dijaga Roh Kudus. Protestan hanya punya opini pribadi, saling kontradiksi, dan akhirnya melahirkan ribuan denominasi. Mereka sendiri bingung ada berapa denominasi Protestan. Rita memilih bahasa yang menina bobokan, rekonsiliasi, inklusif, jangan lagi hidup di semangat konflik abad ke-16. Kedengarannya manis tapi beracun, ya, karena kebenaran dipinggirkan dan otoritas gereja dikerdilkan menjadi sekedar partisipan dalam drama sejarah. Padahal jelas, tanpa otoritas gereja tidak ada kanon, ya. Tanpa kanon tidak ada Alkitab, dan tanpa Alkitab Protestan tidak punya apa-apa. Ironisnya, mereka menolak otoritas yang justru memberikan Alkitab kepada mereka. Kamu tangkap ini ironi ke tidak? Ironi itu apa? Cari di kamus. Itulah absurditas yang gagal ditunjukkan oleh Rita Wahyu dalam ajarannya, karena dia sibuk menenangkan telinga Protestan supaya jangan panas, bukan menegakkan kebenaran Katolik. Ya. Nah, bias Protestan yang menyusup masuk ke dalam ajaran Rita Wahyu. Di permukaan, Rita Wahyu tampak netral, lembut, dan ekumenis. Namun jika didengar dengan teliti, narasi yang ia ulang sebenarnya adalah pola pikir Protestan yang disamarkan. Rekonsiliasi dijadikan selimut, tetapi di bawahnya tersembunyi bias lama yang sejak abad ke-16 dipakai untuk mereduksi iman Katolik. Mari kita lihat secara konkret. Yang pertama, Deuterokanonika tidak setara. Rita menyebut kitab-kitab itu berharga, tetapi tidak setara dengan Protokanonika. Ini persis argumen Protestan, mengakui keberadaan kitab-kitab itu, tetapi menolak inspirasi ilahinya. Gereja Katolik justru sebaliknya, menganggap semuanya firman Allah, bukan kelas dua. Yang kedua, konflik abad ke-16 direlatifkan. Dia berkata, kita jangan terus hidup dalam semangat konflik abad ke-16. Sekilas terdengar bijak, ya. Dan ya, pada umumnya netizen Protestan menganggap seperti itu Katolik yang kurang belajar. Implikasinya fatal, saudara-saudari. Seolah-olah konflik itu sekedar perselisihan egois yang sudah basi. No, padahal substansinya serius. Protestan memotong firman Allah, ya, menyamarkan luka teologis menjadi sekedar masalah psikologi adalah bias Protestan yang klasik. Ayo damai, tapi dengan standar kami, Protestan maksudnya begitu. Ketiga, purgatori diperkecil. Rita menjelaskan api penyucian seolah hanyalah adopsi dari konsep Gehinom dalam Yudaisme. Sekali lagi itu bias Protestan, mereduksi dogma menjadi sekedar tafsir budaya. Padahal gereja Katolik menegaskan purgatori sebagai dogma iman, disandarkan pada kitab suci 2 Makabe 12:45 dan ayat-ayat lainnya, dan tradisi apostolik. Yang keempat, framing Vatikan kedua sebagai Katolik melunak. Dia menyebut Vatikan kedua membuat Katolik tidak lagi segarang abad ke-16. Itu cara pandang Protestan, menilai gereja dari kacamata konflik, bukan dari kesinambungan iman. Padahal Vatikan kedua bukan kompromi, tetapi konsili yang menegaskan kembali otoritas gereja dalam terang zaman.
Yang kelima, bahasa inklusif yang bias. Rita berkali-kali memakai istilah inklusif versus eksklusif. Ini bahasa khas Protestan liberal yang menuduh Katolik lama sebagai kaku. Padahal Katolik tidak pernah berubah dalam hal iman, hanya dalam pendekatan pastoral. Menggambarkan inklusivitas Vatikan II sebagai liberalisasi adalah bias yang menyesatkan. Jadi, di tangan Rita Wahyu, umat Protestan bisa merasa nyaman. Mereka tidak perlu berhadapan dengan ketegasan Katolik, karena narasi yang disajikan sudah terlebih dahulu diwarnai bias mereka. Tetapi bagi iman Katolik ini berbahaya, karena setiap kali bias Protestan diulang tanpa kritik, umat Katolik dibuat bingung. Seakan-akan memang Deuterokanonika itu hanya kelas 2. Seakan-akan purgatori hanya tafsir opsional, dan seakan-akan konflik abad ke-16 hanyalah salah paham seorang remaja. Padahal semua itu dusta yang dibungkus manis. Nah, ada bahaya rekonsiliasi semu ya. Ekumenisme sejati berdiri di atas terang kebenaran. Kristus sendiri berdoa supaya mereka semua menjadi satu, ut unum sint. Yohanes 17:21. Tetapi kesatuan yang dimaksud bukanlah kompromi murahan. Kesatuan itu harus berakar pada kebenaran yang sama, bukan pada ilusi persahabatan yang mengorbankan inti iman. Inilah bahaya narasi ala Rita Wahyu. Rekonsiliasi dipahami sebagai menutup mata terhadap perbedaan mendasar. Dengan bahasa yang manis, anak-anak rekonsiliasi jangan lagi hidup dalam semangat konflik abad ke-16. Dia menyulap perbedaan kanon menjadi sekedar selera sejarah, padahal konsekuensinya fatal. Jika Deuterokanonika hanya dianggap berharga tapi tidak setara, maka dogma Katolik yang bersandar padanya, purgatori, doa bagi arwah, dasar liturgi, martir makabe, ikut dianggap sekedar opsi spiritual, bukan kebenaran iman. Rekonsiliasi semu juga berfungsi sebagai penenang bagi Protestan. Mereka bisa merasa nyaman karena tidak dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa tradisi mereka lah yang memutilasi firman Allah, tetapi kenyamanan itu dibayar mahal dengan kebingungan umat Katolik sendiri yang akhirnya bertanya-tanya, apakah gereja selama 2000 tahun salah mengajar? Ekumenisme sejati bukanlah sikap asal akur, tetapi dialog yang jujur. Katolik bisa dan harus berdialog, tetapi tanpa pernah mengorbankan kebenaran. Konsili Vatikan II sendiri yang sering dipelintir jadi simbol Katolik melunak, justru menegaskan kembali otoritas gereja dan keutuhan iman Katolik, sekaligus membuka pintu dialog tanpa kehilangan identitas. Bahaya rekonsiliasi semu adalah dia membuat umat lebih takut menyinggung manusia ketimbang mengkhianati kebenaran Allah. Dan itu bukan ekumenisme, melainkan mutilasi ya. Mutilasi. Oke. Kebenaran itu tidak pernah lahir dari kompromi ya. Kebenaran tidak pernah lahir dari kompromi. Jadi kita jangan kompromi lah begitu. Soal kita mau kompromi untuk kasih sumbangan untuk anak-anak yang tidak sekolah di sepung kampung di Soe sana, oke. Tapi kalau kompromi tentang isi ajaran iman, lebih baik masing-masing atur. Yang salah ya salah, yang bidat ya harus terima bahwa itu membidat, tidak usah terlalu bela diri ya. Iya kan ya. Jadi kalau mau kompromi, mari kita kompromi. Bagaimana cara menyekolahkan orang-orang di TTS yang gagal bersekolah itu? Angka putus sekolah tertinggi kan ada di TTS kan, untuk MT. Ya toh, data terbaru. Kenapa? Karena dong belajar Alkitab jadi semua sekolah. Oke. Ketika Rita Wahyu menyebut kitab-kitab itu tidak setara, ketika dia mereduksi konflik abad ke-16 menjadi sekedar warisan psikologis, dan ketika ia menggambarkan Konsili Vatikan II sebagai Katolik yang melunak, dia tidak sedang bersuara netral. Dia sedang mengulang bias Protestan, menyamarkan luka menjadi nostalgia, dan menjual ekumenisme semu yang justru menipu umat. Ekumenisme sejati menuntut kejujuran. Katolik berdiri pada tradisi apostolik yang tidak terputus. Protestan hidup dari mutilasi kanon dan tafsir pribadi. Harus jujur. Jujur saja ini. Coba.
Katolik berdiri pada tradisi apostolik yang tidak terputus. Protestan hidup dari mutilasi kanon dan tafsir pribadi. Ya. Lihat sekarang kan Deki dan kawan-kawan sedang berjuang untuk menundukkan Patrice Allegro pada tafsir pribadi mereka. Jalan damai hanya mungkin bila kebenaran ditegakkan, bukan bila kebenaran dipoles agar terdengar nyaman. Protestan itu kan sebenarnya Kristen yang mencari nyaman, begitu. Di hadapan sejarah, fakta tetap sederhana. Alkitab Protestan lahir dari pengurangan. Alkitab Katolik berdiri utuh dalam kontinuitas dengan Kristus dan para rasul. Maka biarlah jelas, umat Katolik tidak perlu minder, tidak perlu terbuai oleh bahasa damai yang palsu. Lebih baik dianggap keras karena tegas daripada dianggap ramah karena mengkhianati iman. Sebab kesatuan sejati hanya mungkin bila dibangun di atas kebenaran yang tidak berubah, kebenaran yang dijaga gereja dengan setia sejak 2000 tahun lalu. Terus lu yang baca potongan-potongan sejarah, susun kembali versi kamu sendiri, lalu paksa semua orang untuk tunduk pada tafsiran kamu. Kamu rasa aneh kok, Sonda? Orang-orang model begitu dong. Dong cari apa sebenarnya? Coba jelaskan kepada saya.